menerima takdir itu mengobati trauma. Sekarang umur saya sudah 26 tahun. Ada perasaan marah ke ayah, kecewa. Tapi apakah boleh saya berharap jika suatu hari nanti beliau mencari saya, entah itu saya bahagia atau marah, apakah salah kalau saya masih berharap? Tapi trauma itu mempengaruhi cara saya bergaul, bersosial sama orang lain. Saya selalu takut ditinggalkan, entah itu dari teman atau keluarga, dan saya takut berteman dengan orang baru. Apakah itu saya tidak menerima takdir? Apakah saya salah jika bersikap seperti itu? Tapi Allah seringkali mengabulkan doa dengan 3 cara. 1, persis seperti yang kita minta. 2, diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. 3, dihindarkan kita dari keburukan sama dengan kebaikan yang kita minta. Tapi kesimpulannya, doa kita pasti dikabulkan. Dengan cara salah satu dari 3 tadi. Pasti dikabulkan. Maka nggak akan mungkin kecewa orang yang berdoa. Sehingga harapan-harapan Kak Mita tadi itu coba tuangkan dalam bentuk doa. Tapi fahami konsep doa. Biar nggak sampai kita berharap doa itu selalu dengan option pertama. Karena ada 3 option kan. Kenapa kita kecewa dengan doa? Karena kita selalu mengatakan kalau nggak dikabulkan dengan cara pertama, berarti nggak dikabulkan. Makanya kecewa. Padahal kalau kita paham konsep doa, kalau nggak dikabulkan dengan cara pertama, cara kedua. Kalau enggak, cara ketiga. Tapi salah satu dari 3 ini pasti. Sehingga nggak ada orang yang berdoa terus kecewa tuh nggak ada. Saya punya beberapa doa yang menurut saya nggak dikabulkan dengan cara pertama. Tapi apakah saya kecewa dan berhenti berdoa? Enggak, masih minta juga. Mungkin dikabulkan dengan cara kedua yang saya nggak ngerti. Atau mungkin juga dikabulkan dengan cara ketiga. Udah pasti kita nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Namanya juga menghindarkan kita dari bahaya. Kan berarti kita nggak mengalami bahaya itu kan? Sehingga kita nggak sadar kalau kita sebetulnya baru aja selamat dari sebuah bahaya. Kecuali kita udah kena bahayanya, lalu Allah sembuhkan, Allah selamatkan. Oke, kita tahu kalau kita diselamatkan. Tapi kalau kalau terhindar, nggak kena sama sekali, seringkali kita nggak sadar. Itulah kenapa kita suka kufur nikmat. Harusnya tadi kita celaka, harusnya kemarin kita dirampok, harusnya kemarin kita sakit, harusnya kemarin kita rugi, dihindari sama Allah. Tapi karena kita nggak ngalamin, kita lupa kalau Allah itu udah menghindarkan kita dari banyak keburukan berkali-kali. Jadi percayalah, doa itu pasti diijabah. Jadi harapan Kak Mita tadi tuangkan dalam bentuk doa. Yang kedua, apa tadi yang kedua teh? Apa? Trauma. Oke. Gimana tentang masalah trauma? Kak Mita, kita semuanya punya trauma masing-masing. Walaupun mungkin intensitasnya beda-beda ya. Ada yang mungkin udah lumayan berat, ada yang ringan. Tapi semua kita punya trauma. Saya nggak tahu ya. Saya ada rasa ketakutan tentang keluarga yang kadang-kadang tuh berlebihan. Sehingga saya jadi ayah itu agak lumayan protektif, overthinking. Saya pernah tanya sama anak-anak, menurut kalian Baba itu gimana sih gitu ya? Kata mereka, Baba itu kayak ayahnya Nemo. Jadi saya tuh ke anak-anak kayak ayah Nemo. Gimana ayah Nemo? Nemo kegores dikit, Nemo, kamu gak apa-apa, ini berapa? Panik kan? Itu saya banget sama anak-anak. Kata mereka, Baba itu kayak bapaknya Moana. Gimana bapaknya Moana? Pokoknya kamu gak boleh jauh-jauh ya, gak boleh ngelewatin batas karang itu ya. Takut gitu anaknya kenapa-kenapa. Itu ada di saya. Saya gak tahu, saya pernah trauma apa ya, saya juga gak sadar ya. Tapi rasa itu tuh agak sering muncul kayak overthinking, kayak over worried gitu. Tahu gak obatnya buat saya?
kalau lagi kayak gitu apa? Ini self healingnya saya ya. Dari literasi Islam yang saya baca, obatnya adalah saya akan mengatakan, ya Allah, saya titip mereka kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Jadi kalau saya lagi overthinking, overworried, panic attack, saya akan berdoa, ya Allah, saya titip anak-anak, saya titip keluarga, saya titip harta saya titip pekerjaan saya kepada Engkau. Itu langsung tenang tuh. Mungkin itu bisa jadi psychology hacks-nya buat Kak Mita ya. Coba bilang, ya Allah, saya titip. Saya titip teman saya titip keluarga saya, Allah akan jaga. Yang lebih penting lagi, saya titip hati saya kepada Engkau, ya Allah. Allah akan jaga hati kita yang gampang retak banget itu. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin. Dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran. Apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua, masalah akidah. Yang ketiga, masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok. Akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Padahal itu hadis terkenal sekali ya. Semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam. Dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang. Tapi secara substansi sama. Iman, akidah. Islam, fikih. Ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Gak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang gak relate dengan kehidupan kita, itu gak mungkin. Gak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu gak penting, gak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, gak boleh
nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah. Misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah, berarti dia nggak ada kewajiban haji, karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh gak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan gak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail, yang setiap turun bawa rezeki. Dan gak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman, karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Gak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, gak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh gak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, gak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, gak boleh. Ini ayat poligami saya gak mau, gak bisa. Ini ayat riba saya gak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, gak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab, menutup aurat itu wajib. Yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh. Hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman, kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir.
Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar. Gak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh. Yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, gak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Gak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang gak ada kebaikan di dalamnya, itu gak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir.